Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Tapi sebelumnya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Walaupun kita belajar secara online, tapi saya yakin teman-teman semua masih semangat untuk belajar ya. Nah hari ini Ustazah akan review tentang materi Al-Islam. Walaupun kemarin kita sudah belajar Al-Islam ya. Nah, siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar materi Al-Islam, itu yang pertama bab tentang tata cara bersuci, yang kedua tentang gerakan sholat. Nah, hari ini siapa yang tahu Ustazah akan review materi apa? Oke, hari ini Ustazah Maryam akan review materi kisah para nabi ya. Teman-teman pasti suka ya nonton atau membaca kisah para nabi. Nah hari ini yang pertama Ustazah akan review tentang Nabi Adam ya, tentang Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah sebelumnya Allah sudah menciptakan malaikat, iblis, alam semesta. Tapi karena alam semesta ini perlu dirawat, perlu dijaga oleh seorang khalifah atau makhluknya Allah, makanya Allah menciptakan Nabi Adam. Tapi dengan Allah menciptakan Nabi Adam, ada makhluk yang tidak setuju. Siapa kira-kira? Ya benar, iblis. Ketika Allah memberitahukan kepada mereka bahwa Allah akan menciptakan manusia, yaitu Adam. Nah, untuk malaikat dia akan patuh pada perintah Allah. Tapi iblis itu dia tidak setuju ketika Nabi Adam diciptakan. Kenapa? Karena iblis merasa dia adalah makhluk yang paling hebat karena diciptakan oleh Allah, dan itu dari api. Sedangkan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Makanya iblis itu tidak senang ketika Adam itu diciptakan. Nah, ketika Adam sudah diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi malaikat adalah makhluk yang taat pada Allah, dia menuruti atau patuh pada perintah Allah. Sedangkan iblis dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya karena iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, akhirnya Allah mengusir iblis itu dari surga. Nah, akhirnya di dalam hati iblis dia ada rasa dendam, dia ada rasa dengki. Sampai akhirnya Nabi Adam tercipta, lalu Allah menciptakan juga pasangannya yaitu Hawa. Nah, Hawa ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Akhirnya Adam dan Hawa hidup di surga, sedangkan iblis dia merasa iri melihat Nabi Adam hidup bahagia di surga. Akhirnya dia mendatangi Adam, lalu dia membisikkan atau merayu Nabi Adam untuk supaya Nabi Adam itu bisa diusir dari surga. Nah, akhirnya Nabi Adam ketika dia dibujuk oleh iblis, tapi dia ingat sama pesan Allah bahwa Adam itu boleh tinggal di surga, tapi dia tidak boleh menyentuh satu buah pohon, yaitu pohon khuldi atau buah khuldi. Nah, akhirnya iblis pun merayu. Ketika merayu, iblis tidak berhasil. Tapi ketika berikutnya iblis itu merayu Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam berhasil dirayu dengan cara dia dibisiki bahwa kalau Nabi Adam memakan buah khuldi tersebut, dia akan kekal hidup di surga. Akhirnya Nabi Adam terpengaruh untuk memakan buah khuldi tersebut. Nah, ketika dia makan, lalu Adam ditegur oleh Allah, "Kenapa engkau memakan buah yang aku larang?" Akhirnya dengan sangat menyesal, Nabi Adam merasa bersalah karena dia sudah terpengaruh oleh bujukan rayuan setan. Akhirnya Adam dan Hawa pun diusir dari surga karena gara-gara dia memakan buah khuldi. Nah, akhirnya Adam dan Hawa berpisah. Selama kurang lebih 300 tahun mereka berpisah. Nah, selama itu pula Nabi Adam beristighfar minta ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni dosanya. Nah, ketika 300 tahun lamanya berpisah, akhirnya Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Akhirnya bertemulah Nabi Adam dan Hawa di sebuah bukit, yaitu di Jabal Rahmah. Lalu mereka mempunyai 4
4 orang anak, Khobil, Habil, Ikrimah, dan Labuda. Ya. Nah, teman-teman, tadi sudah review Adam. Kira-kira yang kedua yaitu kisah Nabi Idris. Nah, teman-teman, setelah Nabi Adam meninggal, lalu Allah teman tadi Nabi Adam sudah. Nah, berikutnya Ustazah akan review sedikit yaitu tentang Nabi Idris. Jadi setelah Nabi Adam meninggal, lalu Allah mengutus Nabi Idris untuk memimpin umat. Yang keadaannya waktu itu mereka hidup dalam keadaan yang tidak baik. Tapi setelah Nabi Idris memimpin mereka, akhirnya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, Nabi Idris dia mempunyai keistimewaan, teman-teman. Salah satunya itu Nabi Idris dia pandai menunggang kuda. Jadi kalau di zaman dahulu kendaraannya kan hanya kuda, ya. Nah, Nabi Idris selain dia pandai menunggang kuda, Nabi Idris juga dia pandai menulis dan juga pandai menjahit pakaian. Wah, luar biasa ya kepandaiannya Nabi Idris. Nah, teman-teman bisa mencontoh bagaimana cara menunggang kuda, bagaimana cara menulis, bagaimana menjahit baju. Jangan kalah dengan Nabi Idris. Nah, selain itu Nabi Idris juga dia mempunyai teladan yang patut kita contoh, yaitu apa? Nabi Idris ini adalah orang yang sabar membimbing umatnya ke jalan yang benar. Makanya Allah mengutus Nabi Idris untuk memimpin umatnya ke jalan yang lebih baik. Selanjutnya Ustazah mau cerita sedikit tentang Nabi Nuh, ya. Setelah Nabi Idris meninggal, lalu Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah, mengajak umat manusia agar percaya atau agar menyembah kepada Allah. Nah, Nabi Nuh dia tidak pernah putus asa untuk mengajak manusia agar dia mau beribadah, agar dia mau percaya kepada Allah. Tapi sekali lagi Nabi Nuh ini Nabi yang sangat sabar. Kenapa? Karena ketika dia mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka menolak. Walaupun ada yang memang percaya kepada ajaran Nabi Nuh. Nah, sampai akhirnya anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an, dia juga tidak mau patuh kepada perintah ayahnya. Ya. Nah, suatu hari ketika Nabi Nuh sedang berdakwah kepada umatnya, dia selalu diejek, dia selalu dianggap tidak baik. Lalu Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Padahal saat itu sedang musim kemarau, tapi Nabi Nuh dia tetap mengikuti perintah Allah. Akhirnya Nabi Nuh dan para kaumnya membuat sebuah kapal yang sangat besar, sampai-sampai Nabi Nuh dianggap orang gila oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena musim kemarau, kenapa buat kapal? Tapi Nabi Nuh dia tetap membuat kapal. Sampai akhirnya suatu hari Allah memberikan hujan yang sangat lebat kepada kaumnya itu, hujan yang sangat lebat, sampai akhirnya Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya untuk naik ke kapal yang mereka sudah buat. Hewan ternak mereka bawa, bahan makanan mereka bawa ke dalam kapal. Nah, akhirnya mereka sudah masuk ke sebuah kapal, sedangkan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, dia yakin bahwa dia akan selamat. Hai Kan'an, ikutlah ke kapal ayah. Tapi apa kata Kan'an? Tidak ayah, aku akan berlindung ke atas bukit. Tapi apa yang terjadi? Anaknya akhirnya mati tenggelam. Dan para pengikutnya yang tidak mau atau tidak percaya kepada ajaran Nabi Nuh juga ikut tenggelam. Nah, sedangkan umat Nabi Nuh yang naik kapal, mereka alhamdulillah selamat. Kenapa? Karena mereka mematuhi perintah Allah. Nah, yang terakhir Nabi Hud, ya. Nabi Hud ini diutus oleh Allah kepada kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum Nabi Nuh yang selamat dari banjir. Nah, tapi setelah Nabi Nuh meninggal, kaum Ad mulai enggan. Mereka mulai malas untuk beribadah. Mereka sudah mulai untuk menyembah patung. Nah, akhirnya Allah mengutus Nabi Hud untuk mengajak mereka pada hal yang baik, mengajak mereka untuk beribadah atau menyembah kepada Allah. Tapi
Nabi Hud ini sudah berdakwah, sudah mengajak mereka dengan cara yang baik, tapi mereka tetap tidak mau. Akhirnya kaum Ad diuji oleh Allah, yaitu dengan diberikannya kemarau. Tanaman dan hewan ternak mereka mati, tapi dengan ujian tersebut kaum Ad tetap sombong. Mereka tetap tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan azab yang kedua, yaitu Allah memberikan angin yang sangat kencang serta panas, ya, serta panas selama 8 hari. Nah, akhirnya setelah kejadian itu mereka akhirnya meninggal dan mereka tidak sempat bertobat. Nah, demikian untuk review hari ini, semoga bermanfaat, semoga teman-teman nanti diberikan kemudahan dan mengerjakan soal pas pekan depan ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya ketika ada yang kurang, itu dari Ustazah. Jika itu ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Ustazah akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.